Kami dari kelompok 3 ingin kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 3 tentang kombinatorik. Ya. Aturan pengisian tepat itu terdiri atas 3 cara, yaitu yang pertama aturan pagar. Nah, contoh soalnya itu seorang anak memiliki 5 kaos kaki dan 3 sepatu. Dengan aturan pagar, sebanyak masing-masing kaos kaki dan sepatu yang bisa dipakai anak tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita tuh buat tabelnya dulu seperti ini. Nah, sebelah sini itu untuk sepatu karena memiliki 3 kemungkinan. Pertama S1, S2, S3. Untuk kaos kaki K1, K2, K3, K4, K5. Lalu habis itu tuh S1 ini dipasangkan dengan dan seterusnya. K5, S2, K4, S2, K5. Paham? Widih, dosen, profesor. didapat 15 cara memakai kaos kaki dan sepatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Paham? Uy. Yang kedua itu ada aturan diagram cabang. Itu ada contoh soal. Contoh soalnya itu untuk mencapai kota Bandung yang dilengkapi dengan N, Ahmad berangkat dari kota Surabaya yang dilengkapi dengan K, melalui kota Semarang yang dilengkapi dengan L, kemudian kota Bekasi yang ada 3 jalan. Dari kota Surabaya ke kota Semarang ada 2 jalan, dari kota Semarang ke Bekasi ada 3 jalan, dan dari Bekasi ke Bandung ada 2 jalan. Maka banyak rute yang dapat dilalui sebagai berikut. Kan di sini kan permasalahannya kan kalau yang mencari itu kan ada berapa rute ya. Nah di soalnya sendiri itu kan udah diketahui kalau jalan dari kota Surabaya ke kota Semarang itu kan ada 2 jalan. Sementara dari kota Semarang ke Bekasi itu ada 3 jalan. Jadi yang pertama karena kota Surabaya itu kan dinamakan dengan K. Nah, dari
kelihatan. Kita bikin buat cabang. Sementara Kota Semarang itu kan lambangnya L, jadi kita bikin L1 dan L2. Terus dari Kota Semarang ke Bekasi itu ada 3 jalan. Jadi kita ini bikin 3 cabang. Dari Semarang ke Bekasi itu kan jalannya lambangnya M ya. Jadi M1, M2, M3, ya ini juga M1, M2, M3. Terus yang terakhir itu ada dari Bekasi ke Bandung itu ada 2 jalan juga. Jadi masing-masing ini kita buat 2 cabang juga. Bandung itu kan lambangnya M, jadi M1, M2, M1, M2, dan setelingkum. Karena ini udah semua sesuai soal, jadi kita tinggal hitung aja. Cara hitungnya itu M1, N1, ini 1. Terus K, L1, M1, N2, ini 2. Buset. Ini udah semua, jadi kalau kalian ngerti nggak sih itu kan? Jadi ini kan K, terus ada L1, N1, N1, K, L1, N1, N2, K, L1, M2, N1 dan seterusnya. Sampai selesai, terus baru kita hitung ada berapa, kira-kira ada berapa rute yang bisa dilalui dari kota Surabaya ke Bandung melalui Kota Semarang dan Kota Bekasi. Di sini kan udah aku hitungin nih 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Jadi kesimpulannya itu dari Kota Surabaya ke dari Kota Surabaya ke Kota Bandung melalui Kota Semarang dan Kota Bekasi itu ada 12 rute yang harus dilalui. Oke. Mereka yang presentasi kok aku yang capek. Itu apa? Lalu yang ketiga ada aturan perkalian telur. Contoh soalnya itu terdapat 5 buah angka yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan 3 angka yang bisa dibuat dari 5 angka tersebut sebagai nah, apabila angka boleh berulang. Karena di sini ada 5 angka, maka kita tulis 5.
udah belajar sendiri. Bingung nih di sini nih. Faktorial. Ini udah pernah kan ya? Petunjuk n faktorial yang mempunyai penandakan disebut n. Perkalian bilangan asli berurutan dari 1 ke n atau sebaliknya dari n ke 1 secara matematis dapat dituliskan sebagai n faktorial sama dengan n min 1, n min 2, n min 3, titik 1 sama dengan satu dikali 2 sampai dengan n2 n min 1. Contohnya 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Paham. Satu, permutasi n item dari n objek. Permutasi n item dari objek yang disediakan dapat ditulis menjadi sebagai berikut. N permutasi n sama dengan n faktorial per n min n sama dengan n faktorial per 0 faktorial sama dengan n faktorial. Yang presentasinya nggak ada. Hah? Gimana? Ganti baterai. Ganti baterai. Shit. Oh, faktorial. Ya, 220. Nah, Nah, terus di sini ada contoh soal yang kedua. Yang kedua itu Adi, Dina, Kita, dan Oli itu merupakan sahabat sejati yang selalu kompak dalam beraktivitas dan jalan-jalan bersama pada hari Minggu. Mereka itu akan menonton film di bioskop karena mereka terlambat memesan tiket. Hanya tersisa
24. Masih bisa lah. Ya, 2. Permutasi dengan objek yang sama. Jika ada objek yang sama di antara objek yang diatur, prinsip-prinsip berikut dapat menentukan jumlah normatif susunan. Prinsip ini nih. Terus keterangan RK banyak objek total. Kelihatan. Contoh soal yang pertama itu dalam huruf A huruf P terdapat 2 huruf, huruf A terdapat 3 huruf, dan huruf P terdapat 1 huruf. Kebanyakan susunan Matematika kelas 11 kan ya itu tuh. Akhir kan. Duh. Kayak adalah permutasi 6 permutasi 6 dari 2 3 sampai dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 10. Jadi nanti hasilnya itu 69 huruf, dan caranya itu pertama tuh kita data dulu kan yang ada di soal. Kayak huruf P itu ada 2 huruf, huruf A itu ada 3 huruf, P A L A P A 6. itu ada 1 huruf. Sementara total dari 6, semua huruf itu kan 6, ada 6. 6. Jadi kita tulisnya Masih di atas. permutasi 6 Permutasi 6 permutasi dari 2 dan 1. 2 3 2, 3, 1 1. sama dengan Itu nggak usah ditulis. dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1 faktorial. Karena 1 faktorial itu kan hasilnya 1, jadi kita nggak Nggak usah usah. lagi 2 faktorial. Jadi kita tulisnya 6 faktorial itu kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1, 3 faktorial itu 3 kali 2 dikali 1. Terus Nah ini kita coret, 20 terus 60. ini masih bisa dibagi 4 bagi 2, terus hasilnya 2. Jadi 6 kali 5 dikali 2 itu 60. Jadi ada 60 susunan huruf sesuai sama yang jawaban di situ. Ini cara yang penjelasan. Oke. Kalimantan. Soal yang kedua, tentukan banyak susunan 10 huruf dari huruf Kalimantan. Ini kayak soal yang pertama ya. Jadi kita pertama tuh data dulu setiap hurufnya itu ada berapa. K A A L I 4 5 6 7 8 9 10 10 Terus A, 10 A ada 10 faktorial L per kali M. I dulu. A 1 A 3 Gimana sih Bu Guru? M satu Nah, ini kan total jumlah hurufnya kan di sini udah dikasih kalian. 10 Sementara yang jumlah hurufnya itu satu, kita kesampingkan dulu kayak A, L, I, M sama T. Jadi kayak kita 3 kali 2. dulu. Jadi kita nanti permutasi Sorry, 10 guys. kanan 10. Jadi permutasi 10 dari sisanya yang selain 1, 3 dan 2. 2 Jadi permutasi 10 dari 3 3 2 sama dengan 10 faktorial per 3 3 2 faktorial dikali 10 2 kali 9 90 Nih,
Waduh. Ini nih. Aku masih bingung di sini, Cak. Balik-balik. Tetapi jika orang tersebut duduk mengelilingi meja bundar, maka posisi ABC, BCA, dan CAB adalah sama. Juga posisi ACB, CBA, dan BAC sama. Dengan demikian, 3 orang ABC yang duduk melingkar hanya ada 2 posisi duduk, yaitu ABC dan ACB. Masalah seperti ini disebut representasi simetris. Dan di sini kan ada 3 orang, jadi kami itu P3 sama dengan dalam kurung 3 min 1 tutup kurung faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. Jadi ada 2 sana. Halo, merhatiin. Yang pertama, terdapat 5 siswa yang melakukan diskusi dengan duduk secara Kan nggak melingkar. paham. Banyak susunan yang dibentuk dari 5 siswa tersebut adalah P5 sama dengan 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 susunan. Terdapat 5 siswa melakukan diskusi dengan duduk secara melingkar. Kalau melingkar itu P min 1. 5 min 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dengan 24. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanggung 25 menit. 6 7 8